Halo Talavers. Dalam benak orang awam, kalau kita menyebut brand Mitsubishi, pasti arahnya cuma ke Xpander untuk kelas MPV atau paling enggak Pajero Sport di segmen SUV-nya. Tapi sebenarnya masih ada lagi nih, model lain milik Mitsubishi yang harusnya menggoda banget dari sisi manapun ia dilirik. Apalagi dengan segudang kemewahan baik itu dari segi eksterior hingga interior. Walau dengan seabrek keunggulan tersebut, rasanya pamor Outlander rada tenggelam sama rivalnya. Padahal mobil ini seakan menjadi standar baru dalam pertarungan di kelas SUV medium. Banyak yang mengira kalau mobil yang sekarang kamu lihat ini adalah suksesor dari sebuah crossover yang dulu sempat eksis di sini. Meskipun sama-sama Outlander, tapi yang dulu beredar di sini itu punya embel-embel sport di belakangnya. Seperti kebiasaan Mitsubishi yang juga berlaku sama Pajero yang punya embel-embel sport kelasnya jauh lebih rendah. Kalau Outlander yang kita bahas sekarang ini merupakan rival langsung dari Toyota RAV4, Honda CR-V, dan Mazda CX-5 sejak belasan tahun lalu loh. Hah? Belasan tahun lalu? Emang iya mobil ini udah selama itu? Ya iya, beda sama Outlander Sport yang baru muncul tahun 2012. Outlander Touran ini hadir pertama kali pada tahun 2001. Terhitung udah 4 kali Mitsubishi menghadirkan generasi terbaru mobil ini. Generasi ketiganya bahkan sempat dijual resmi di tanah air sampai sekarang. Wih, ada pertanda baik nih. Tapi meskipun cuma beda 1 generasi, ubahan yang dihadirkan berasa loncat sampai 2 era. Nih, kalau kita lihat pada fascia depannya, udah mengaplikasikan grill trapesium besar khas bahasa desain Dynamic Shield yang baru. Kalau kamu bilang ini mirip Xpander Cross lah, Pajero Sport lah, nih kita kasih tahu. Dynamic Shield ini merupakan bahasa desain tersendiri bagi Mitsubishi yang diaplikasikan nyaris di semua produknya. Mirip-mirip sama strategi Mazda dengan kode desainnya lah. Balik lagi ke Outlandernya, di bagian headlampnya juga sangat menyerupai desain saudara-saudaranya tadi. Meskipun berbeda segmen. Lagi ngetren kali ya? Asiknya lagi, nggak ada sama sekali tarikan garis yang sama dengan Outlander sebelumnya yang modelnya kayak gini. Sama halnya dengan sisi samping, kalau dulu berasa gede banget dan super panjang kayak gini, sekarang jadi kompak banget berkat pilar D dan kaca mati yang bentuknya mengesankan mobil-mobil 5 seater. Padahal enggak loh, tapi nanti kita bicara soal kabin. Sekarang kita ke bagian buritannya yang ganteng banget. Mitsubishi memberi bentuk bumpernya menjadi lebih sporty dan juga menghadirkan desain lampu LED terbaru. Ditambah bagian diffuser yang dibuat agak lebih besar. Nah, ini dia yang ngagetin. Meskipun penampakannya dari luar agak kompak, kabin mobil ini ternyata bisa memuat 7 orang penumpang dengan nyaman. Asiknya lagi, ketika kamu mengintip di bagian kabinnya, rasanya nggak bakal ada yang bikin kecewa. Detail interiornya unik. Layoutnya sama sekali belum pernah ada di Mitsubishi pada umumnya. Itu karena penempatan head unit berukuran 8 inci bercokol di atas dashboardnya. Tepat berada di bawahnya ada knob climate control untuk AC-nya. Nah, demi memanjakan para penumpangnya, mobil asal negeri matahari terbit ini pun dilengkapi jok berbahan kulit yang empuk. So, kalian gak kepikiran lagi deh bakal sakit punggung jika berada di dalam mobil ini. Posisi penempatan kursinya pun cukup lapang, yang mampu memuat hingga 7 orang penumpang. Itu semua berkat penyusunan kursi tiap baris kursinya yang sangat pas. Apalagi jika kamu mencoba untuk menjajaki duduk di jok pengemudi sembari memegang setir, mantep banget deh. Ditambah lagi ini model setir yang fresh dan belum pernah dipakai di Mitsubishi lain. Berbekal dengan penampilan barunya itu, segala fitur canggih tentu saja disematkan pada Mitsubishi Outlander. Mulai dari sistem canggih yang dirancang dengan baik untuk mengingatkan pengendara ketika lengah saat kendaraan di depannya, atau lebih sering kita sebut dengan sebutan forward collision mitigation,
mendampingi fitur lain seperti lane departure warning dan automatic high beam. Apakah sampai di situ aja? Wah, enggak dong. Kendaraan satu ini benar-benar memikirkan nasib para penggunanya dari segi aspek safety. Kalau aja amit-amit cabang bayi ini mengalami kecelakaan, Mitsubishi Outlander berhasil meraih skor sempurna pada crash test yang dilakukan oleh NCAP dengan rincian proteksi penumpang dewasa 83%, penumpang anak-anak 92%, dan juga meraih hasil baik buat proteksi untuk pejalan kaki dengan skor 81%. Itu semua tak luput dari berbagai fitur keselamatan aktif yang dibenamkan pada kendaraan berbadan bongsor ini. Seperti Autonomous Emergency Braking, 7 buah airbag untuk masing-masing penumpangnya, hingga MI Pilot Assist. Segala hal kecanggihan itu juga turut didukung oleh dapur pacu yang mumpuni. Mesin 2500 cc yang dibenamkan di bawah kap mesinnya. Nah, dengan adanya mesin yang mampu memuntahkan tenaga hingga 181 horsepower dan torsi sebesar 245 Nm tersebut, Mitsubishi Outlander keluaran terbaru ini bisa melesat dari 0 hingga 100 km hanya butuh waktu sekitar 8,6 detik aja. Sementara untuk kecepatan maksimumnya sendiri, crossover satu ini berada sanggup mencapai 200 km per jam. Angka yang cukup fantastis untuk sebuah crossover. Namun pelanggan pada segmen ini biasanya tak terlalu menitik beratkan pada kecepatan, sebab mereka lebih tertarik ke penghematan bahan bakar. Makanya Mitsubishi bakal menghadirkan lagi varian plug-in hybrid electric vehicle buat di generasi terbarunya ini. Bukan hybrid biasa, tapi yang ini bisa di-charge loh. Asiknya lagi, baterai yang ketampung bisa buat jadi pasokan listrik emergency pas mati lampu atau pas lagi camping karena bisa buat nyalain alat-alat elektronik rumahan. Kece ya? Apalagi dari segi biaya untuk mendapatkannya masih cukup terjangkau dengan segala fitur canggih yang dimilikinya. Untuk satu unit tipe terendahnya berada di kisaran harga 28.000 US dollar atau setara dengan 414 jutaan rupiah. Sayangnya belum ada konfirmasi kapan Mitsubishi datengin model baru ini ke Indonesia. Padahal dari segi penjualan, Outlander mampu bersaing di pasar Amerika Utara. Tapi jika mobil ini beneran mengaspal di tanah air, rivalnya seperti Honda CR-V patut ketar-ketir tuh.